Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Subhanallah, maha suci Allah. Mari memuji Allah, Allah. Ya Allah. Sobat Talki dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Bung Farhanun dalam Karom, kajian ringan online menginspirasi. Yang tentunya kita akan membahas kali ini dengan jangan malas, begitu ya. Jadi jangan malas. Insya Allah hari ini dibersamai oleh Ustadz Yusuf Hasim, MPD Al-Hafidz. Kepadanya saya persilahkan. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur masih ada kesempatan ya untuk bermajlis walaupun online ya. Seperti yang sudah disampaikan, hari ini temanya jangan malas ya. Karena Masya Allah Nabi sendiri berlindung dari malas. Artinya itu tandanya bahwa malas itu penyakit hati yang berbahaya. Sehingga Rasulullah pun eh, wanti-wanti. Beliau mengajarkan sebuah doa ya. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Luar biasa nih. Sehingga kita disunahkan pagi dan petang membaca doa ini. Kemudian dari doa ini terbayang ya, Nabi saja minta perlindungan apalagi kita. Ya, luar biasa. Kalau mau ditambah di setiap sholat, ya mangga, silahkan. Gitu ya. Boleh habis sholat, sampaikan atau dibaca. Oh iya, sebentar. Suara saya udah terdengar tadi. Alhamdulillah terdengar. Oh iya, oke. Kemudian kita harus tahu ya bahayanya malas supaya terhindar dari kemalasan ini khususnya ya. Malas itu ternyata nggak diam di tempat, dia bisa nular gitu ya. Nah ini nih supaya tahu bahaya malas sehingga kita memohon perlindungannya dan jangan sampai gitu ya kita terjangkit dengan penyakit ini. Gitu. Dia bisa menular kepada iman. Wah, nih. Bisa gitu ya. Karena malas adalah temannya setan atau saudaranya setan. Awalnya malas sholat duha. Lama-lama sholat sunnah rawatib malas. Sampai akhirnya yang wajib juga kena. Naudzubillah tuh ya. Dan dia juga bisa menular kepada lingkungan. Satu orang telat kajian, jadi 5 alasan. Ya, 5 orang ikut-ikutan telat. Masya Allah bisa kayak gitu. Satu orang scroll-scroll, nanti semua orang jadi ikut scroll-scroll. Ya, oleh karenanya, ya, di antara caranya supaya tidak malas, ya selain tadi berdoa, ya, kita harus bersegera. Kita harus bersegera dalam kebaikan. Jadi ini bisa jadi
apa? Jadi malas itu virus sosial gitu ya. Orang bisa kena bahayanya sampai terungkap jangan malas. Nah, gitu ya. Artinya kenapa? Kalau mungkin itu terucap, waduh saya malas, itu nanti yang denger bisa kena juga tuh. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Jadi eh, malas bisa membuat kepada iman ditunda-tunda kebaikannya gitu ya. Ditunda-tunda gitu. Malas akhirnya lingkungan yang ada juga tercemar gitu, ada gitu ya, akhirnya ikut malas. Alhamdulillah. Kemudian malas juga pintu kerugian ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, bilang kunci semua kebaikan adalah bersegera, kunci semua keburukan adalah malas ya. Rezeki kelewat, ilmu nggak dapat, amal nggak jalan, itu gara-gara terjangkiti malas. Nanti deh, ya, tunda terus. Dan obatnya adalah bersegera kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini challenge ya, 3 jurus melawan malas. Ya. Yang pertama aturan 5 detik. Ya. Ada ide, sholat, ngaji, bantu orang tua, ikut kajian, langsung eksekusi dalam 5 detik ya gitu ya, nggak ditunda-tunda, bersegera. Ganti lingkaran, nah circle-nya nih ya. Wah ya, karena malas itu nular, sebaiknya jangan ikut-ikutan sama yang malas. Justru ikutin tuh yang ajak sholat, ajak apalagi ngaji, nanti weh, nanti aja. Wah udah itu bahaya, bahaya tuh sama orang yang sulit. Dan yang ketiga, ingat waktu nggak bisa dibalik. Nah ini penting. Kesempatan lewat, udah. Kayak gitu. Makanya Rasulullah pernah menunjukkan ya, segera beramal sebelum datang 7 perkara ya. Salah satunya itu ya yang lemah ini. Harusnya bergiat, lewat kesempatannya akhirnya menyesal. Ya. Jadi lawan rasa malas ini mulai dari yang kecil. Matiin HP-nya, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya. Seperti ini, insya Allah lebih baik daripada apa 1.000 niat yang tertunda. Nah, gitu. Karena ditunda-tunda, males dan lain sebagainya. Ya. Berbeda kalau amalannya tertunda karena suatu hal yang bukan dari malam, gitu ya. Misalnya ingin sholat berjamaah, ternyata dia harus menolong saudaranya yang jatuh, akhirnya tidak bisa wajib, beda lagi itu, Mak. Ya. Insya Allah niatnya tetap dicatat ya. Itulah niatul mumin khairun min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Silahkan kita apa lazimkan, dawamkan doa yang tadi ya. Semoga kita terhindar dari kemalasan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Kepada Ustaz Yusuf yang telah menyampaikan tentang rasa malas ini, ternyata rasa malas itu adalah penyakit yang bisa menular. Salah satu obatnya yaitu untuk bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nunda. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, berlindung kepada Allah dari rasa malas.
baik petang atau sore atau petang atau sore sama aja, pagi atau sore maksudnya, ataupun setiap setelah selesai sholat ataupun setelah sebelum mulai kegiatan. Baik, itu mungkin untuk karam hari ini. Sampai jumpa lagi di karam yang akan datang. Saya Bung Farhanun, mohon pamit undur diri. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.